Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pertemuan hari ini. Kita akan membahas 3 hal pada dasarnya. Yang satu inheritance, yang kedua nanti super function, yang ketiga adalah method overriding atau overwriting. Nah, inheritance sendiri kalau dari sisi bahasa kan kalau bahasa Indonesia itu artinya warisan ya. Ya, apa yang diwariskan dalam hal ini nanti adalah property atau function. Jadi bisa property atau atribut, bisa function atau method yang diwariskan. Nah, kalau dari segi bahasa kan warisan seperti ini. Nah, jadi gini ya. Nah, kelas yang kemudian menurunkan atribut atau propertinya kita sebut sebagai base class atau parent class. Jadi istilahnya kalau di object oriented Python seperti itu. Lalu kelas yang kemudian menerima atribut atau metode atau functionnya itu disebut sebagai derived class atau child class gitu ya, child class. Jadi ini yang paling sederhana seperti itu. Nah, kalau definisi resminya inheritance di object oriented programming di Python adalah ketika child class ya, diwariskan properti atau method atau function atribut dari kelas parent. Maka ini disebut sebagai inheritance. Nah, kenapa menggunakan inheritance? Nah, tentu saja kemudian ini sebenarnya juga bagian dari kuliah tentang bagaimana kita melakukan coding teamwork di science misalnya atau data analis. Gitu. Nah, ini reusability. Nah, kalian ngebayanginnya inheritance di OOP ini, Object Oriented Python ini, seperti template. Bayangkan kayak misalnya kalian mau bikin slide PowerPoint atau misalnya mau nulis skripsi, nah lalu dikasih template-nya, template skripsi misalnya, atau template untuk poin seminar hasil misalnya atau sidang. Nah, jadi code reusability di sini kita tidak perlu kemudian nge-code dari awal lagi gitu. Mungkin di tempat kerja nanti senior-senior kalian di tempat kerja sudah membuat objek-objek untuk melakukan berbagai hal misalnya. Terus habis itu transition and readability, nah itu yang seperti sampaikan tadi ya teamwork. Terus reward relationship. Nah, kemudian untuk kemudian memodelkan. Jadi memang kalau di permasalahan dunia nyata antar objek itu memang ada sifat inheritance. Nah, kemudian kalau kita orang matematik kan nyebutnya kayak pemodelan matematik. Nah, ini jadi kayak pemodelan pemrograman. Jadi ada pemodelan matematik, ada pemodelan pemrograman. Nah, baik, contohnya gimana? Nah, ini contoh yang paling sederhana dulu. Nah, misalnya di sini ada kelas ortu ya. Nah, seperti kemarin kita sepakati, kelas itu ditandai dengan, walaupun tidak wajib ya, tandai dengan biasanya di dunia coding, coder gitu, para programmer, kelas itu kemudian huruf pertamanya huruf besar, kita sudah bahas kemarin. Nah, ini kelas ortu, nah, lalu di dalamnya misalnya punya fungsi, ya fungsinya adalah fungsi 1. Nah, isinya hanya kemudian ngeprint ini fungsi di orang tua misalnya. Lalu saya bikin kelas anak. Nah, kelas anak tapi terlihat di sini parameternya misalnya adalah ortu. Nah, perhatikan di kelas anak hanya ada method atau functionnya di sini adalah fungsi 2. Nah, tapi tidak di-define ini fungsi 1 di sini di kelas anak. Tapi ketika kita membuat objek dari kelas anak, jadi misalnya sulung sama dengan anak gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa punya mengakses fungsi di fungsinya anak yaitu fungsi 1. Nah, kita juga bisa kemudian mengakses fungsi di orang tua. Jadi ortu di sini. Di sulung fungsi 2 itu kalau kita jalankan, nah dia bisa. Jadi ini fungsi di orang tua, fungsi 1 kan ini di sini. Nah, dia juga kemudian sulung fungsi 2 bisa karena memang di sini anak ya, sulungnya adalah objek dari anak, fungsi 2 jelas bisa. Ini fungsi di anak, ini fungsi di anak. Tapi kemudian karena anak ini inherit fungsi dari ortu adalah di sini parameter dari kelas anak. Nah, maka kemudian sulung yang merupakan objek anak juga punya metode atau fungsi dari parentnya, yaitu di sini adalah kelas ortu. Ini kan contoh yang paling sederhana ya, tapi kemarin kita di minggu terakhir kuliah kita juga sudah ngebahas bahwa di OOP Python kemudian
Biasakan kita punya init ya. Initnya itu kemudian adalah sesuatu yang dijalankan secara otomatis ketika kemudian objeknya dibuat. Nah, kemarin soal UTS ya. Nah, ini terus kayak saya tanya kalau default value gimana. Nah, default value sama sebenarnya ya. Di sini tinggal kalau nggak default value kan di sini nama doang. Nah, kalau default value kan berarti kayak fungsi biasa aja di sini. Kayak Python gitu. Misalnya nama Bambang gitu, umur 40. Lalu jangan lupa pakai self ya, berarti pointer to this variable. Nah, self.nama, self.umur. Nah, lalu di sini ada fungsi dari orang tuanya. Nah, terus ini misalnya ada fungsi untuk info dari objeknya. Nah, seperti itu. Nah, ini ngeluarin semua atributnya karena atributnya adalah nama dan umur. Nah, di sini print nama dan umur. Nah, ini adalah objek ortu. Kemudian untuk objek untuk kelas anak sama ya. Nah, cuma di sini saya tambahkan atribut baru, anak keberapa gitu. Dia ada. Nah, perhatikan di sini juga menarik nih. Nah, cara saya kemudian menginit properti atau atribut dari nama dan umur, nah, saya inherit dari ortu. Nah, di sini lihat ortu.init, nah, self nama umur. Nah, jadi tidak secara spesifik. Nah, sebenarnya bisa juga kalian tambahkan di sini bukan seperti ini. Jadi seperti biasa kayak minggu kemarin, self.nama, self.umur. Nah, tapi karena ini inheritance, nah, kelas anak adalah menginherit ya dari ortunya ya, dapat warisan nih, warisan apa? Warisan atribut ini. Nah, maka bisa juga sebagai opsional. Nah, opsional ya, tidak wajib. Nah, kita bisa pakai nilai dari yang diinherit dari kelas di atasnya. Nah, kelas parentnya yaitu nama dan umur. Nah, itu. Nah, terus di dalamnya, nah, ini ada fungsi 2, fungsi yang kemudian spesifik di anak, lalu ada ini untuk memunculkan atributnya ya. Nah, sehingga kalau kita buat suatu objek misalnya sulung, nah, sama dengan anak namanya Budi ya, umurnya 5 misalnya anak kedua seperti itu. Sehingga kita sulung.info ya. Hasilnya adalah namanya Budi, umurnya 5, anak kedua, seperti itu. Nah, ini ada non karena fungsinya di sini return non ya, nggak return sesuatu. Nah, tapi nanti kalau kalian punya return sesuatu, fungsinya ya tentu saja nanti ya tergantung fungsinya nanti return apa. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini baru yang contoh paling sederhana nih dari inheritance do object oriented programming Python. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Nah, inheritance yang barusan kita bahas, itu disebutnya single inheritance. Jadi kayak gini aja. Ini parents-nya inherits ke kelas A-nya. Nah, ini child-nya. Nah, itu disebut single inheritance. Jadi satu child, satu parent. Nah, contoh kita tadi. Tapi kemudian inheritance tidak hanya itu, tidak hanya single. Nah, bisa juga kemudian multi level. Nah, ibaratnya kemudian di sini kayak kakek neneknya gitu ya. Nah, ini orang tuanya, nah ini anaknya gitu. Nah, jadi kayak dari kakek ke cucu gitu. Itu disebutnya multi level inheritance. Tapi bisa juga kemudian hierarchical inheritance. Nah, hierarchical inheritance itu kayak ini ayahnya, ini ibunya, nah ini anaknya gitu. Jadi kemudian anaknya diwarisi properti atau atribut dari dua kelas yang lain. Terakhir ada yang disebut sebagai multiple inheritance. Nah, ini kayak kebalik-balik nih. Ini hierarchical, ya. Hierarchical tuh hibrid dari multi level atau multiple. Ini agak kebalik nih gambarnya nih. Nah, ini kebalik-balik. Tapi ngelihat keterangannya aja di sini. Jadi single itu satu child, satu parent. Multiple itu multiple ini ya. Nah, parentnya lebih dari satu, misalnya ayah bunda. Nah, multi level itu multi level bener ding. Nah, multi level di sini kakek, terus orang tua, terus cucu bagi si kakek ya, anak bagi orang tua. Hierarkikal itu hibrid. Nah, hibrid dari inheritance tersebut. Single kita udah bahas ya. Jadi kita tinggal ngebahas sisanya yang multiple, multi level dan hierarkikal. Nah, kita bahas berikutnya yang multi level. Nah, multi level di sini misalnya berarti multiple di sini berarti parentnya lebih dari satu. Nah, lihat keterangannya di sini multiple parent dari satu. Nah, kita misalnya ada kelas ayah dan kelas ibu gitu ya.
Di kelas ayah di sini terserah atributnya ini dicontohkan nama dan umur ya, tapi bisa apa aja. Nah, di sini nama fungsinya supaya lebih jelas ini adalah fungsi milik si ayah. Nah, di sini fungsi ayah. Dia cuma ngeprint ini fungsi ayah. Terus info seperti biasa mengeluarkan atribut ya. Nah, fungsi lalu kelas ibu ya. Kelas ibu di sini ada default value, is okay, ada atau enggak ada juga nggak apa-apa. Nah, terus tapi ada fungsi ibu di sini, ada kelas atau ada metodenya, fungsinya di situ adalah ngeprint ini fungsi di ibu gitu ya. Nah, kemudian di anak, perhatikan kelas anak. Nah, kelas anak ini kemudian parameter inputnya adalah ayah dan ibu. Nah, maka dia inherit, diwariskan fungsi-fungsi dan atribut yang ada di ayah dan ibu. Nah, contohnya gimana? Nah, ini misalnya ada kelas anak, parameternya adalah ayah dan ibu, ya, yaitu merupakan kelas ya. Nah, ini kan berarti adalah multiple inheritance karena di-inherits dari dua kelas gitu ya. Nah, ini kemudian di dalamnya ada fungsi anak, oke ya. Terus ada seperti biasa, ada metode untuk kemudian mengeluarkan atributnya. Nah, sehingga kalau saya buat di sini sulung sama dengan anak ya, perhatikan sulung, nah dia punya fungsi ibu, punya fungsi ayah. Nah, ini kalau dijalankan tidak error. Padahal di kelas anak tidak didefinisikan, nah, tapi dia inherit, wariskan dari kelas-kelas yang si ayah dan ibu. Makanya kemudian di sini dia tidak error. Itulah ngapa, tapi kalau bagi pemula ya, ketika dibagi, nah itu biasanya kemudian dia bingung karena di kelasnya kok nggak ada nama fungsinya tuh, tapi bisa dipanggil gitu. Nah, dia lupa bahwa kelasnya kemudian inherit manggil objek dari kelas yang lain. Nah, sehingga kalau kalian buka source code-nya scikit-learn atau Gensim atau kemudian modul-modul Python lainnya yang open source. Nah, sekarang kalian punya pengetahuan untuk lebih baik lagi dalam memahami code-nya. Karena biasanya 99,9% modul-modul Python itu ditulis dengan object oriented programming. Seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut multi level. Nah, di sini multi level tadi kita ngebayanginnya kayak kakek, orang tua, terus anak gitu. Nah, ini di sini ada kelas kakek ya, ada kelas kakek, dia nggak punya parameter input apa-apa. Nah, seperti biasa dia ada atribut, ada fungsi kakek di sini. Nah, terus ada orang tua. Nah, orang tua dia inherit di sini warisannya adalah kakek. Nah, dia punya input kakek. Nah, terus di sini ada fungsi ortu ya. Nah, terus ya, seperti biasa menampilkan atribut di sini. Nah, menariknya sekarang kita punya kelas anak ya, kelas anak. Nah, tapi kemudian input parameternya ortu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bikin objek anak, apakah dia bisa punya fungsi kakek? Nah, ternyata object oriented programming itu kayak hukum transitif di matematika. Jadi kalau misalnya A adalah fungsi dari B, B adalah fungsi dari C, maka A punya fungsi sampai ke C gitu. Jadi kalau saya bikin di sini sulung adalah objek anak, nah sulung itu adalah dia di si anak, dia mewarisi sifat ya, atribut properti dari ortu. Tapi ortu punya warisan sifat dan fungsi dari kakek. Sehingga si anak, nah itu juga punya gennya si kakek kan. Nah, ibaratnya kalau biologi kan gitu. Nah, kalau kakeknya orang Perancis, ibunya orang Belanda, nah si anaknya itu punya gen orang Perancis dan Belanda ibaratnya gitu, atau Arab dan Cina gitu misalnya. Nah, ini apa itu? Nah, seperti itu, sama seperti biologi ya. Nah, atau kalau di matematik berarti adalah hukum transitif. Nah, kalau saya bikin di sini sulung adalah objek dari anak, nah saya bisa sulung sama dengan saya panggil dot fungsi kakek. Ini kalau dijalankan tidak error. Nah, ini fungsi di kakek. Nah, ini disebut sebagai multi level inheritance. Gitu. Multi level inheritance. Nah, kemudian dari situ kemudian kita terakhir ada yang namanya hierarkikal ya. Hierarkikal ya benar ya, hierarkikal itu hybrid ya, hybrid antara multi level dan apa itu sebelumnya multiple ya. Hierarkikal tuh ini inheritance. Nah, ini hierarchical inheritance. Nah, hierarkikal itu adalah hybrid antara multiple dan multi level. Ya, gitu aja gampangnya. Nah, sekarang kita tambahin paman di sini, ada paman. Jadi misalnya kakek nih, ya pertamanya ya dia adalah sebuah kelas biasa, punya atribut sama punya fungsi atau metode.
whatever it is ya, itu contoh aja yang di situ. Lalu ortu ya adalah kemudian kelas dari kakek di sini, dia inherit dari kakek ya. Nah, terus ada di sini atribut sama fungsinya, di sini misalnya fungsi ortu. Nah, di sini ada kelas paman. Nah, kelas paman ini misalnya dia tidak inherit dari siapa-siapa. Nah, kelas paman adalah paman aja gitu. Nah, pamannya jangan parto lagi. Misalnya pamannya siapa ya? Inem. Paman kok Inem. Paman namanya siapa ya? Bambang, Parto, siapa lagi ya? Denis. Nah, gitu. Nah, terus 32 umurnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsi paman, dia tidak inherit dari siapa-siapa di sini. Nah, tapi kita punya kelas anak. Nah, dia kelasnya adalah kelas dari paman dan ortu. Perhatikan, ini multiple dan multi level. Kenapa? Karena si ortu adalah multi level, ya karena dia ortu juga dapat warisan dari kakek, ada dia juga multiple. Nah, karena ada paman, ada ortu. Nah, maka ini disebutnya hierarkikal. Hierarkikal. Karena gabungan dari multi level dan multiple. Nah, sehingga kemudian si anak kalau saya sulung sama dengan objek anak, maka dia punya fungsi paman, dia punya fungsi kakek, dia punya fungsi ortu, dia dapat warisan banyak. Nah, ini langsung tajir mendadak tanpa kerja keras. Lah kok jadi begitu? Ya, intinya adalah diwariskan dari banyak tempat dan hierarkikal gitu. Ini kayak multi level lah ibaratnya, kebayanginnya. Kayak MLM. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai fungsi inheritance. Jadi ada 4 macam, single, multiple, multi level, dan hierarkikal. Nah, ini coba kalian bayangkan kalau di tempat kerja, ketika kalian teamwork lagi coding, programming. Nah, karena kita pakai object oriented programming, nah kemudian ketika kita ketemu masalah lalu mau di-coding, itu bisa logikanya digambarkan seperti graf. Kalau udah kayak gitu kan kita bisa solve permasalahan yang jauh lebih kompleks. Itulah kemudian jadi inti dari OOP, Object Oriented Programming, yang kenapa akhirnya mayoritas dari code di internet sana, di dunia luar adalah Object Oriented Programming. Karena memang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Karena logikanya kemudian bisa dimodelkan dalam sebuah graf yang alur flow data, logika, fungsi, dan lain sebagainya bisa dimengerti dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, itu adalah apa itu object oriented programming. Nah, sampai situ sebenarnya ya sudahlah itu yang utamanya OOP itu. Nah, kita kemudian ada tambahan sedikit di sini super function. Nah, super function itu apa? Nah, di sini misalnya contohnya ada kelas ortu, lalu dia punya fungsi ortu di sini ya. Terus ada kelas anak. Nah, kita definisikan si kelas itu ya. Nah, di sini ada super lalu fungsi ortu. Nah, dia kemudian bisa mengakses langsung fungsi dari ortunya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau saya buat sulung adalah fungsi dari objek kelas anak, objek anak ya. Nah, kemudian dia bisa ketika dipanggil fungsi anak ya. Nah, ini kemudian memanggil fungsi dari si ortunya. Sebentar, kalau ini ini error ya. Jadi dia tetap harus pakai inheritance ya. Pakai inheritance, tapi kita bisa define di sini super sebagai fungsi ortu yang adanya di sini. Nah, ini disebutnya super function. Super function. Nah, ini adalah ada di namespace-nya Python. Jadi tidak import module. Maksudnya namespace Python adalah dia di load ketika Python-nya itu dijalankan. Kita nggak perlu kemudian import modul apa-apa untuk menggunakan super function ini. Nah, kalau di Jupyter Notebook tuh ditandai ya, yang sudah ada di namespace itu biasanya warnanya hijau. Nah, hijau itu artinya memang dia adalah kayak sintaksnya si Python. Atau kalau bahasa Python itu disebutnya namespace. Nah, terakhir yang mau kita bahas di pagi ini, di kuliah ini adalah method overriding atau overwriting. Nah, ini kemudian apabila kemudian gen orang tua itu, apa yang diwariskan di orang tua itu mau di override. Nah, ada seorang anak yang kemudian dia agak membangkang. Nah, kemudian apa yang diwariskan dia rubah gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contohnya misalnya ada kelas ortu, di sini ada fungsinya ya. Ini ada fungsi ortu.
Nah, perhatikan tapi nama fungsinya sama. Nah, anak ini kemudian inherit class ortu ya di definisinya. Nah, tapi nama fungsinya sama di sini fungsi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bikin objek sulung adalah anak ya. Nah, sulung dot fungsi, nah dia bukan pakai nilai dari warisan orang tuanya. Karena kalau warisan dari orang tuanya namanya fungsi ya. Itu harusnya outputnya ini fungsi di ortu, tapi ternyata fungsi itu dia manggilnya ini dalam fungsi anak. Nah, kayak gitu. Nah, ini disebutnya method overriding atau overriding. Nah, ini sebenarnya sangat memudahkan sekali. Nah, karena kemudian misalnya kalian di tempat kerja dapat code dari senior kalian udah berhenti kerja, nah, terus ada fungsi yang udah lagi nggak jalan, nah, kemudian harus diperbaiki fungsinya. Nah, kalian kemudian nggak perlu untuk kemudian ngerubah code senior kalian. Nah, misalnya hanya ada 1-2 fungsi yang nggak jalan, yang lainnya masih jalan. Nah, kalian bisa pakai method overriding atau method overriding. Nah, jadi kerjaan kalian jadi bisa lebih ringan. Gitu. Nah, memahami ini dengan baik, nah, itu bisa memudahkan kalian nanti di tempat kerja. Nah, terutama di tempat kerja ya. Kalau kita teamwork di tempat kerja. Nah, itu. Tapi kalau kita tidak memahami hal-hal seperti ini, wah, code-nya bisa ditulis ulang lagi dari awal. Kapan selesainya? Atasan kita bisa marah-marah nanti. Ah, ini orang awam sekali nih. Nggak bisa kerja nih orang. Ah, udah berhentiin aja. Nah, itu susah. Nah, kayak gitu. Tapi, nah ini kayak gini-gini kelihatannya remeh, tapi sangat kalian butuhkan nanti di dunia nyata. Terutama kayak di tempat kerja. Nah, kalau penelitian sayangnya kalian skripsi masih kerjakan sendiri-sendiri. Ya, saya sebenarnya lebih suka kalau skripsi itu satu topik dikerjakan beberapa mahasiswa, kalau perlu lintas jurusan atau lintas universitas. Saya lebih suka yang kayak gitu karena akan menyelesaikan masalah yang lebih signifikan dari sekedar supaya lulus aja skripsinya. Nah, tapi ya sudahlah, itu idealisme. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Nah, itu saja untuk hari ini.